Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malkis Mia Ramadhani, NPM 1802080027, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen BK Pola 17+. Di dalam komponen BK Pola 17+ terdapat 10 layanan, 6 kegiatan pendukung layanan, dan 4 bidang bimbingan layanan. Di dalam 10 layanan tersebut terdapat 1. Layanan orientasi, layanan yang ditujukan untuk peserta didik atau siswa baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. 2. Layanan informasi, layanan yang ditujukan kepada siswa untuk memenuhi kekurangan informasi yang dibutuhkan. 3. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar dapat menyalurkan dan menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, kelompok belajar, pilihan pekerjaan, dan lain-lain, sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, serta kondisi fisik dan psikisnya. 4. Layanan pembelajaran, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. 5. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru pembimbing dalam rangka membahas masalah yang dihadapi peserta didik. 6. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. 7. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok terfokus pada masalah pribadi. 8. Layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. 9. Layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. 10. Layanan advokasi adalah suatu layanan yang membela hak seseorang yang tercederai di mana usaha yang dilaksanakan sistematis secara bertahap dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif. 6 kegiatan pendukung layanan. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik dan lingkungan yang lebih luas yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. 2. Himpunan data, yaitu kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. 3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. 4. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik melalui kunjungan rumahnya. 5. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. 6. Terapi kepustakaan, yaitu kegiatan pemecahan masalah dengan buku. 4 bidang bimbingan layanan. 1. Bimbingan pribadi, yaitu bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian, berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan motorik. 2. Bimbingan sosial, yaitu bidang layanan
pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, juga upaya dalam berinteraksi dengan masyarakat. 3. Bimbingan karir, yaitu layanan yang merencanakan dan mempersiapkan masa depan karir peserta didik. 4. Bimbingan belajar, yaitu layanan untuk mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Demikianlah penjelasan saya tentang komponen BK Pola 17+. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf.